berkawan orang soleh 1 detik membuat orang jadi soleh. Maka Imam Syafi'i itu, beliau kan sering ada syairnya itu, uhibbus solihina walastu minhum. Saya cinta orang soleh walaupun saya tidak termasuk kalangan mereka. Ini ketawaduannya Imam Syafi'i ya. Kalau orang Salafi kan nggak pandai menerjemah ini kan, nggak pandai, karena ketawaduan ulama mereka nggak pandai menerjemah. Contoh aja Imam Syafi'i kan selalu perkataan Salafi dalam kajian itu kan sering. Imam Syafi'i mengatakan pada Ahmad, wahai Ahmad, untuk urusan rijalul hadis engkau lebih pakar dari aku. Ini ketawaduan. Imam hadis itu ya Imam Syafi'i. Orang tawa kan nggak mungkin Imam Syafi'i sombong kan, saya nggak ngerti apa, saya paling pakar, nggak mungkin. Jadi akhirnya mereka orang-orang salaf itu punya pemahaman untuk urusan hadis Imam Ahmad lebih didahulukan dari Imam Syafi'i, kata Salafi dari ucapan Imam Syafi'i tadi. Padahal ini kategori tawadu, ilmunya ulama memang begitu. Nggak mungkin kan satu orang ustadz bilang UAS, saya lebih pintar dari Ustadz Al-Nof. Walaupun mungkin kenyataan begitu, tapi kan nggak mungkin. Satu perbuatan dibuat di depan Nabi, Nabi nggak ngerjakan, tapi dibuat di depan Nabi dan Nabi diam, menunjukkan perkara itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 mudah ingatnya, 147 666666, atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, kemarin sudah dibahas secara umum. Sekarang secara terperincinya apa? Ilmul hadis, ilmu hadis. Riwayatan secara riwayat. Huwa ilmu hadis riwayat. Huwa adapun 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 ilmu hadis riwayat. Ilmun ilmu. Ilmun ilmu. Ilmun ilmu. Ilmun ilmu. Ilmun ilmu. Yastamilu yang mengandung. 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 Ala naqlin, atas penukilan. Ala naqlin, atas penukilan. Penukilan itu pemindahan ya, tapi kalau mirip-mirip bahasa Arab biasanya nggak saya artikan. Ala naqlin, atas penukilan. Ala naqlin, atas penukilan, pemindahan riwayat. Ala naqlin, atas penukilan.
ala naklin atas penukilan, wariwayatin dan riwayat, wariwayatin dan riwayat, wariwayatin dan riwayat, ma perkara, ma perkara, ma perkara, ma perkara, ma perkara, ma perkara udifa yang disandarkan, 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 ilar rasuli kepada rasul, ilar rasuli kepada rasul, ilar rasuli kepada rasul. Yang dimaksud di sini alif lamnya takrif ya, udah jelas nih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilar rasuli kepada rasul, kepada Nabi Muhammad. Ilar rasuli kepada rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholla semoga mengirimkan solawat, sholla semoga mengirimkan solawat, solawatu rahmat. Sholla semoga mengirimkan rahmat, sholla semoga mengirimkan rahmat, sholla semoga mengirimkan rahmat. Allahu Allah, Allahu Allah, alaihi ke atas Nabi, 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 wa alihi dan keluarga 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 Nabi, wasallama dan semoga Allah mengirimkan salam, wasallama dan semoga Allah mengirimkan salam, wasallama dan semoga Allah mengirimkan salam, wasallama dan semoga Allah mengirimkan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi. Itu atof namanya, nahu sorof bagiannya nanti itu ya, tidak bagian saya. Wasallama dan semoga Nabi, semoga Allah mengirimkan salam. Huwa adapun ilmu hadis riwayat ilmu yastamilu yang mengandung ala naklin atas penukilan wa riwayatin dan riwayat, ma perkara udifa yang disandarkan ila rasuli kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sholat semoga merahmati Allahu Allah alaihi ke atas Nabi wa alihi dan keluarga Nabi wasallama dan semoga Allah mengirimkan salam. Min aqwalihi daripada sabda-sabdanya Nabi, min aqwalihi daripada sabda-sabdanya Nabi, sabda perkataan, min aqwalihi dari sabda-sabdanya Nabi, 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 allati qolaha yang telah beliau ucapkan, allati qolaha yang telah beliau ucapkan, allati sebenarnya satu-satu tuh ya diartikan, allati yang ucapan tadi, allati satu-satu aja biar tahu pula artinya satu-satu kali, satu-satu lafaz. Allati yang ucapan itu, allati yang ucapan itu, allati yang ucapan itu, allati yang ucapan itu, qolaha telah beliau sabdakan, qolaha
telah beliau sabdakan. Qolaha telah beliau sabdakan. Qolaha telah beliau sabdakan. Qolaha yang telah beliau sabdakan. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Dan perbuatan-perbuatan Nabi. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Wa af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi. Allati yang perbuatan itu. 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 Fa'alaha telah beliau kerjakan. 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 Au takriratihi atau ketetapan Nabi. Au takriratihi atau ketetapan-ketetapan Nabi. Au takriratihi atau ketetapan-ketetapan Nabi. Atau ketetapan-ketetapan Nabi. Au takriratihi atau ketetapan-ketetapan Nabi. Au takriratihi atau ketetapan-ketetapan Nabi. Au takriratihi atau ketetapan-ketetapan Nabi. Aima, yakni perkara. Ai itu artinya yakni. Aima, yakni perkara. Aima, yakni perkara. Aima, yakni perkara. Aima, yakni perkara. Fu'ila yang dikerjakan. Fu'ila yang dikerjakan. Fu'ila yang dikerjakan. Amamahu di depan Nabi. Amamahu di hadapan Nabi. Amamahu di hadapan Nabi. Amamahu di hadapan Nabi. Amamahu di hadapan Nabi. Fa'aqarrahu kemudian beliau tetapkan. 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 Au awsafihi. Au awsafihi. Au awsafihi atau sifat-sifatnya Nabi. Au awsafihi atau sifat-sifatnya Nabi. Au awsafihi atau sifat-sifatnya Nabi. Atau sifat-sifatnya Nabi. Yakni syama'iluhu, yakni sama bahasa kita Indonesia yakni juga. Yakni syama'iluhu, yakni yaitu syama'il. Syama'il ini kepribadian Nabi. Yakni syama'iluhu, yakni kepribadian sifat-sifat Nabi. Yakni kepribadian sifat-sifat Nabi. Yakni syama'iluhu, yakni kepribadian sifat-sifat Nabi. Yakni kepribadian sifat-sifat Nabi. Yakni syama'iluhu, yakni kepribadian sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla semoga mengirimkan rahmat Allahu Allah alaihi ke atas Nabi
wasallama, dan semoga Allah mengirimkan salam. Itu diartikan seperti itu juga nanti ya. Kan sudah saya artikan di atas tadi. Wasirotihi, wasirotihi. Ini wawunya namanya waw atof, sambungnya ke atas semua tadi. Min akwalihi wa af'alihi takrirotihi awsofihi syama'ilihi. Tadi syama'iluhu ya. Syama'ilihi berarti harokatnya syama'ilihi ya. Wasirotihi, wasirotihi dan perjalanan Nabi. Wasirotihi dan siroh, kan sering kita pakai siroh nabawiyah, sejarah perjalanan. Wasirotihi dan perjalanan Nabi. Wasirotihi dan perjalanan Nabi. Wasirotihi dan perjalanan Nabi. Wasirotihi dan perjalanan Nabi. Qoblal bi'tsati, qoblal bi'tsati, sebelum diutus. Qoblal bi'tsati, sebelum diutus. Qoblal bi'tsati, sebelum diutus. Wa ba'daha, dan selepas diutus. Diutus jadi nabi. Wa ba'daha, dan selepas bi'tsah. Wa ba'daha, dan selepas diutus. Qoblal bi'tsati, sebelum diutus menjadi nabi. Wa ba'daha, dan selepas diutus menjadi nabi. Qoblal bi'tsati, sebelum diutus menjadi nabi. Wa ba'daha, dan selepas diutus menjadi nabi. Wa ba'daha, dan selepas diutus menjadi nabi. Au naqli, au naqlima, au naqlima, atau menukil perkara. 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 Udifa, yang disandarkan. Udifa, yang disandarkan. Udifa, yang disandarkan. Udifa, yang disandarkan. Ilas sahabati, kepada sahabat. Ilas sahabati, kepada sahabat. Ilas sahabati, kepada sahabat. Awit tabi'ina, atau tabi'in. Awit tabi'ina, atau tabi'in. Awit tabi'ina, atau tabi'in. Awit tabi'ina, atau tabi'in. Sampai di sini dulu ya. Nanti lanjutkan. Coba di masing-masing baca satu kali yang seperti saya bacakan, baru nanti saya minta ulang satu persatu. Ditakror namanya, diulangi. Baca secara pribadi masing-masing. Selepas itu nanti saya minta ulangi seperti cara yang saya bacakan tadi. Coba Ustadz Yusuf diulangi tadi. Iya. Yang macam tadi di perlafat. Yang lain bisa didengarkan juga ya, diperhatikan, mungkin ada yang kurang-kurang bisa ditambal. Dibacakan. Ya. Yang kayak saya tadi diulangi lagi. Ya, ilmu hadithi, ilmu hadis, riwayat. Kayak saya baca tadi. Ilmu hadithi. Pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hadithi riwayat, ilmu hadithi hadis riwayat secara riwayat. Ilmu hadis riwayat. Adapun ilmu hadis riwayat. Adapun ilmu hadis riwayat, ilmu yastamilu, mengandung ada atas naklin. Langsung ala naklin. Penukilan. Atas penukilan. Atas penukilan. Atas ada naklin, atas penukilan. Wariwayatin. Wariwayatin, ya. Wariwayatin, dan riwayatan. Ma perkara udhifa yang disandarkan ila Rasulullah
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu coba diterjemah. Sallallahu Sholla satu aja dulu. semoga mengirim rahmat Allah kepada Allah alaihi atasnya wa alihi dan keluarganya wassalam dan mengirim salam dan mengirim salam. Min dari akwalihi. Terus min akwalihi. Min akwalihi dari sabda-sabda Nabi allati yang sabda walaha yang Nabi sabdakan atau wa af'alihi wa af'alihi au af'alihi bukan au ya, wa di situ au. Sini au. Ya. Terus kalau au ya atau juga, wa ya atau juga sama. Terus yang di kitab masing-masing aja baca. Cuma mungkin beda-beda tulisan kan. Terus wa af'alihi dan perbuatan Nabi allati yang perbuatan Nabi fa'alaha yang telah ia kerjakan. Au taqriratihi atau ketetapan Nabi. Yaitu ma fa'ila apa yang dikerjakan Nabi salah. Auma atau perkara atau aima. Nah, aima yaitu perkara fa'ila yang dikerjakan Nabi bukan oleh Nabi. Yang dikerjakan saja. Yang dikerjakan amamahu di depannya. Di depan Nabi. Di depan Nabi fa'aqarahu dan dia letakkan. Terus atau awsafihi sifat-sifat Nabi yakni sama ilihi yaitu sama ilihi kepribadian sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah mengirim rahmat alaihi atasnya wa alihi dan keluarganya wassalam dan salam wasiratihi dan perjalanan hidup Nabi qabla tadi sebelum diutus wa ba'da dan setelah diutus au naqliz atau kemungkinan ma'udika perkara yang disampaikan ila sahabati kepada sahabat tabi'in atau kepada tabi'in. Ya. Siapa? Habib. Ulangi. Keraskan suaranya biar didengar kawan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hadithi, ilmu hadith, riwayatan, setelah riwayat. Dua, adapun ilmu hadith, riwayat, ilmu yashtamilu yang mengandung ala naqlin atas penunkilan wa riwayatin dan riwayat ma perkara ulifa yang disandarkan ila rasuli pada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu semoga mengirimkan rahmat Allah alaihi ke atas Nabi wa alihi dan keluarga Nabi wasallama dan semoga Allah mengirimkan salam min aqwalihi daripada sabda-sabda Nabi allati yang ucapan itu qalaha telah beliau sabdakan au af'alihi dan perbuatan-perbuatan Nabi allati yang perbuatan itu fa'alaha telah beliau kerjakan au takwiratihi panjang pendeknya takriro au takwiratihi atau ketetapan Nabi alma yakni perkara mu'ida yang dikerjakan amamahu di hadapan Nabi fa'aqarrahu kemudian beliau tetapkan au awsafihi atau sifat-sifatnya Nabi yakni syama'ilihi kepribadian sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu semoga mengirimkan rahmat Allah alaihi ke atas Nabi wa alihi dan keluarga Nabi salama dan semoga Allah mengirimkan salam wasiratihi dan perjalanan Nabi qabla bi'tsati sebelum diutus menjadi Nabi wa ba'daha dan selepas diutus menjadi Nabi au naqli atau menukil perkara au naqlima ma itu perkara au naqlima atau menukil perkara ulifa yang disandarkan ila sahabati kepada sahabat al-tabi'ina atau tabi'in. Dah cukup.
Ini kalau didengar kan saya sering ulang ya. Kalau gaya kayak Habib ini didengar ustadz saja tuh ustadz akan terkagum-kagum loh. Ya. Makanya dibacakan, habis itu pulang di rumah tuh ulang kalau bisa 100 kali. Nah, nanti keilmuan cuma di situ kok. Ilmu tuh nggak ada hubungan dengan pintar dan bodoh. Kadang kita nganggap wah ini saya bodoh, di kelas nggak pernah juara. Selepas itu kita anggap ngapal Quran susah, belajar susah. Nggak ada jaminan di situ. Ngafal Quran tuh walaupun juara 1 dia, juara umum sekalipun, nggak ada jaminan mudah. Maksudnya jaminan mudah tuh kemudian dia jadi sombong gitu, nggak bisa. Kalau saya juara di kelas terus pasti mudah, nggak ada. Memang Quran tuh mudah, tapi dengan kesombongan nggak jalan. Saya sendiri itu ngapal Quran ya, surat yang paling susah saya hafal tuh Yasin. Padahal Yasin saya hafal sebelum mondok gitu. Kan lucu itu. Nah, jadi keilmuan agama itu yang mau ngulang lancar deh. Pertahankan loh cara-cara kayak tadi nih. Ini orang yang mungkin dikatakan ustadz aja zaman sekarang belum tentu bisa ngartikan kayak tadi. Karena ustadz kan diobral murahan sekarang. Ya, imam. Siapa tadi? Imam. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut nama Allah yang Maha Pengasih. Ilmul hadithi, ilmu hadis riwayatan, secara riwayat. Huwa, adapun ilmu hadis riwayat, ilmun adalah ilmu, kurang tadi ya, tambah adalah. Ilmun adalah ilmu yashtamilu, yang mengandung ala naqlin, atas menukilan, wa riwayatin, dan riwayat, ma, perkara, udhifa, yang disandarkan, ila rasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alihinya baca Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. itu kalau dalam pembahasan fikih sholat ya, sholawat kepada keluarga Nabi itu masuk kategori sunnah abu'ad. Nah, jadi maksudnya sunnahnya itu tingkat tinggi ya. Bahkan kalau sunnah abu'ad tuh ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Makanya memang yang sering memakai sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini orang Syiah, tapi itu nggak salah, itu yang betul. Kan umumnya kita cuma dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu minimal, itu udah bagus. Tapi sempurnanya tadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling banyak pakai ini Syiah loh. Tapi tidak semua yang Syiah pakai terus jadi salah, kan enggak. Nah, sallallahu alaihi wa sunnah abu'ad. Nah, dalam sholat kan ada hayat, ada abu'ad. Kalau hayat itu ditinggalkan, tidak sunnah ditambal sujud sahwi. Kalau abu'ad ditinggalkan, sunnah ditambal sujud sahwi. Contohnya kunut subuh, lupa, sengaja ataupun nggak sengaja, sujud sahwi sunnah. Termasuk ini sholawat pada keluarga Nabi. Menunjukkan pentingnya loh kedudukannya. Ada sebagian ulama yang mewajibkan sholawat seperti itu, tapi dalam fatwa kita nggak sampai wajib, sunnah. Tapi penting. Jadi sholawat kepada Nabi dan keluarga. Nah, keluarga itu al. Apalagi kalau sudah ada tulisannya kan jangan dilangkahi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalla, semoga memberikan rahmat Allah alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alihi wa alihi, dan keluarganya, wasallam, dan semoga Allah memberikan wasallama. Harokat ma-nya baca ya. Cara membaca kitab harokat akhir semua harus dibaca. Kita bukan lagi baca Quran, tapi sedang nengok kedudukan i'rab akhir kalimat baru bisa diartikan. Harokat akhir semua dibaca. Wasallam, dan semoga Allah memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Min aqwalihi, dari sabda-sabdanya Nabi, allati, yang ucapan itu, qalaha, telah beliau sabdakan. Au af'alihi, atau perbuatan-perbuatan Nabi, allati, yang perbuatan itu,
fa'alaha, telah beliau kerjakan, au taqriratihi, atau ketetapan Nabi, aima, yakni perkara, fu'ila, yang dikerjakan, amamahu, di hadapan Nabi, fa'aqarrahu, kemudian beliau tetapkan, au awsafihi, atau sifat-sifatnya Nabi, yakni syama'ilihi, kepribadian sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalla, semoga memberikan rahmat, Allah alaihi, atas Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wasallama, dan semoga Allah memberikan salam. Wasiratihi, dan perjalanan Nabi, qablal bi'tsati, sebelum diutus, wa ba'daha, dan selepas diutus. Au naqlima, atau menukil perkara, udhifa, yang disandarkan, ila sahabati, kepada sahabat, awit tabi'ina, atau kepada tabi'in. Ya, gantian. Barakallah. Mau coba? Belum, ya. Lupa saya namanya. Ziko, ya, Ziko. Ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu hadis riwayatan, secara riwayat. Adapun ilmu hadis riwayat, ilmu adalah ilmu, tambah adalah ya. Adalah ilmu yastamilu, yang mengandung ala naqlin, atas penukilan, wa riwayatin, dan riwayat, ma'udifa, perkara yang disandarkan, ila rasuli, kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga mengirimkan rahmat Allahu, harokat Allahnya hu ya. Alaihi, kepada alaihi, kepada Rasul, wa alihi, dan kepada keluarganya, wasallam, dan semoga mengirimkan salam. In aqwalihi, dari sabda-sabda Nabi, allati, yang ucapan itu, qala, yang telah beliau sabdakan, au af'alihi, dan perbuatan-perbuatan, allati fa'alaha, yang itu telah beliau kerjakan, taqriratihi, au taqriratihi, ro-nya panjang. au taqriratihi. Kalau tidak dipanjangkan artinya beda. Takrirat itu jamak, kalau cuma takrir itu mufrad. Dalam bahasa Arab kan ada mufrad, ada jamak. Kalau mufrad satu, tunggal, jamak banyak. Jadi kalau baca au takriratihi, maknanya cuma ketetapan. Tapi kalau takriratihi, ketetapan Nabi. Jadi panjang pendek diapakan, kemudian baru bisa pas mengartikan nanti. Au taqriratihi, atau ketetapan Nabi, hi-nya kembali pada Nabi. Yakni perkara fu'ila, yang dikerjakan, amamahu, di hadapan Nabi, fa'aqarrahu, kemudian beliau tetapkan, au awsafihi, atau sifat-sifatnya, yakni au awsafihi, atau sifat-sifatnya Nabi. Dijelaskan aja biar tahu kembalihi itu kepada mana domirnya, itu kepada Nabi. Au awsafihi, yang atau sifat-sifatnya Nabi, yakni sama ilihi, kepribadian sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga mengirimkan rahmat Allah alaihi, kepada Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi, wasallama, dan semoga mengirimkan salam, wasiratihi, dan perjalanan hidupnya, qabla al-bi'tsati, sebelum diutus, wa ba'da, dan sesudah diutus, au naqli, atau menukil perkara, udifa, yang disandarkan, ila sahabati, kepada sahabat, awit tabi'ina,
atau tabi'in. Ya. Ini kalau secara pemahamannya kan gampang. Dan ini udah diulang kemarin. Ini hanya maknanya pengulangan ya. Kemarin sudah kita artikan dan sudah kita bahas juga ilmu hadis. Kita akan membahas kitab namanya Ilmu Mustalah Hadis. Nah, supaya tahu ilmu mustalah hadis ini, beliau ilmu mustalah hadis itu apa, maka beliau mulai dari dasar di sini bahwa ilmu hadis itu kalau dibahas itu larinya ke dua perkara. Yang pertama ilmu hadis riwayat, yang kedua ilmu hadis diroyah. Ini udah kita bahas kemarin. Lah sekarang lebih diperinci lagi. Riwayat. Ilmu hadis riwayat itu seperti biasa sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Contoh kan biasanya kalau ustadz ngajar atau ngisi kajian telah diriwayatkan, itu maknanya itulah ilmu riwayat gitu. Lah cuma kemarin di dalam kitab saya mungkin ada yang kurang lengkap. Di sini lebih dilebarkan lagi yang namanya ilmu riwayat, apapun yang disandarkan kepada nabi, sahabat atau tabi'in. Kalau kemarin kan cuma di kitab saya yang kurang ya. Kalau di situ kan lengkap ya. Yang awalnya kemarin apapun yang disandarkan kepada nabi. Kitab saya cuma itu kemarin batasannya, tapi di sini dilebarkan pendapat yang lebih umum. Apapun yang disandarkan ma'udifa, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan Nabi, sabda, ataupun af'al, perbuatan Nabi, ataupun takrirat, ketetapan-ketetapan Nabi. Takrir itu ikrar ya. Fu'ila amamahu fa'akarrahu. Satu perbuatan dibuat di depan Nabi, Nabi nggak ngerjakan, tapi dibuat di depan Nabi dan Nabi diam, menunjukkan perkara itu boleh. Karena Nabi nggak akan mungkin membiarkan satu hal mungkar. Ini sudah kaidah. Beliau tuh badannya bukan menggerakkan atas keinginan sendiri, nggak. Memang wahyu Allah berbicara. Kalau ada salah pasti diperbaiki. Kalau kita kan nggak. Nah, sekarang kalau dibuat di depan Nabi, Nabi diam, itu namanya takrir. Walaupun tidak dibuat oleh Nabi, tapi kedudukannya seperti dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apapun yang disandarkan tadi secara umum, perbuatan, perkataan dulu, perkataan, Nabi telah bersabda. Nah, Nabi telah bersabda itu kan berkata, Nabi telah bersabda. Nah, itu namanya hadis riwayat. Atau sahabat mengatakan kami telah melihat Nabi berbuat. Nah, perbuatan itu yang disandarkan pada Nabi itu namanya riwayat. Atau telah dibuat di hadapan Nabi seperti ini. Satu orang sahabat memakan daging dob. Dob itu kalau diterjemah biawak kurang pas, karena itu biawak gurun pasir ya, bukan biawak kita. Nah, kadal gurun, kadrun, kadal. Jadi beda. Dob. Lah Nabi diam. Lah ketika diamnya Nabi itu, Nabi tidak melarang, tidak menyuruh, menunjukkan boleh. Nah, ini namanya contoh takrir. Dilebarkan lagi tadi ke bawah, atau ma'udifa ilas sahabah awit tabi'in. Nah, di sini lebih dilebarkan lagi, atau apapun yang disandarkan pada sahabat, bahkan tabi'in. Berarti 3 generasi. Nabi, sahabat, tabi'in. Jadi generasi, kalau misalkan disampaikan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu telah mengatakan, ini namanya riwayat. Walaupun nggak ada nama Nabi di situ. Atau dikatakan nanti tabi'in, siapa tabi'in yang terkenal misalkan Zuhri ya, atau Umar bin Abdul Aziz. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tabi'in. Ada satu disampaikan telah di Umar bin Abdul Aziz telah mengucapkan, meriwayatkan. Nah, ini namanya riwayat. Walaupun di situ nggak ada nama sahabat, nggak ada nama Nabi, itu pun riwayat. Jadi lebih melebar, zamannya lebih dilebarkan kepada sahabat ataupun tabi'in. Memang ada ikhtilaf, tapi secara umum ini ada yang cuma membatasi sampai Nabi saja, tapi di sini beliau lebih mengambil pendapat yang lebar bahwa apapun yang disandarkan pada Nabi atau disandarkan kepada sahabat ataupun bahkan disandarkan kepada tabi'in. Sahabat itu definisinya kan nanti sebenarnya ada itu di dalam kitab ini.
Sahabat itu orang yang jumpa Nabi dalam keadaan iman, mati iman. Jadi syaratnya jumpa itu dalam iman, matinya pun iman. Kalau di tengah-tengahnya dia mati kafir, gak jadi sahabat. Atau dia dulu pernah jumpa Nabi tapi gak beriman, Nabi wafat baru beriman, itu gak sahabat. Jadi syaratnya hidup mati dalam kondisi iman jumpa Nabi itu sahabat. Terus ke bawah juga sama. Siapa itu tabi'in? Tabi'in yang jumpa sahabat dalam keadaan iman, mati iman. Tabi'ut tabi'in siapa? Pengikutnya tabi'in, orang yang jumpa tabi'in dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Tapi ini pelajaran besar ya. Maknanya jumpa walaupun 1 detik. Nggak perlu lama. Nggak perlu musafahah. Nengok 1 majelis. Itu jadi sahabat loh. Maknanya di sini perjumpaan dengan orang soleh itu punya kesan rohani yang besar pada diri seseorang. Apalagi kok sempat belajar, jadi murid, itu nggak bisa dibayangkan lagi. Nengok saja 1 majelis itu akan membuat rohani seseorang itu meningkat. Entah pernah saya sampaikan atau enggak. Dulu waktu Umar bin Abdul Aziz itu beliau jadi khalifah. Sebelum Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, itu zamannya Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar cerita Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Gubernur yang kalau nggak salah itu zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj bin Yusuf ini jadi gubernur, kerjanya tuh bunuh ribuan sahabat, bukan bunuh orang. Sedangkan orang Islam paling rendah saja kalau kita bunuh selagi dia Islam, itu kata Allah dalam Al-Quran tuh bisa kekal dalam neraka, dosa besar. Ini yang dibunuh bukan sahabat, bukan orang biasa, sahabat ribuan. Membunuh sahabat itu level bangsat paling tinggi itu. Tidak ada lagi derajat seburuk itu. Sahabat kok dia bunuh. Abdullah bin Zubair yang membunuh dia di tiang salib. Jadi waktu itu dia yang menggempur Mekah, tanah haram digempur. Nah, ketika Hajjaj meninggal, mati, Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Waktu itu beliau buat pengumuman. Pengumumannya itu, siapa yang pernah jadi karyawannya Hajjaj itu harus dipecat, tidak boleh jadi pegawai negara. Akhirnya dipecat semua siapapun yang pernah bekerja dalam pemerintahan sebelumnya, terutama dengan Hajjaj bin Yusuf itu nggak boleh. Satu orang datang lapor, Amirul Mukminin, saya memang pernah jadi pegawai Hajjaj, memang pernah, tapi cuma 1 hari. Masa kena pecat, kata dia. 1 hari itu apalah kan, baru saja jadi pegawai 1 hari Hajjaj mati. Oke, Umar bin Abdul Aziz tanya, betul kamu pernah 1 hari? Iya pernah. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangankan 1 hari, 1 detik kamu jumpa dengan Hajjaj, pernah jadi karyawannya, sudah cukup merusak kehidupan kamu. 1 detik. Dan itu memang efek suhbah. Bahasa Arabnya itu suhbah, bukan syu'bah ya. Kalau syu'bah cabangan, kadang banyak orang salah ucap sekarang kan. Suhbah. Suhbah itu shad, ha, ba, ta marbutah. Suhbah itu nanti dari kata-kata sahabah. Sahabah itu berkawan. Berkawan orang soleh, 1 detik membuat orang jadi soleh. Maka Imam Syafi'i itu, beliau kan sering ada syairnya itu, uhibbus solihina walastu minhum. Saya cinta orang soleh walaupun saya tidak termasuk kalangan mereka. Ini ketawaduannya Imam Syafi'i ya. Kalau orang Salafi kan nggak pandai menterjemah ini kan, nggak pandai, karena ketawaduan ulama mereka nggak pandai menterjemah. Contoh aja Imam Syafi'i kan selalu perkataan Salafi dalam kajian itu kan sering. Imam Syafi'i mengatakan pada Ahmad, wahai Ahmad, untuk urusan rijalul hadis engkau lebih pakar dari aku. Ini ketawaduan. Imam hadis itu ya Imam Syafi'i. Orang tawa kan nggak mungkin Imam Syafi'i sombong kan. Saya nggak ngerti apa, saya paling pakar, nggak mungkin. Jadi akhirnya mereka orang-orang salaf itu punya pemahaman untuk urusan hadis Imam Ahmad lebih didahulukan dari Imam Syafi'i. Kata Salafi dari ucapan Imam Syafi'i tadi, padahal ini kategori tawadu. Ilmunya ulama memang begitu. Nggak mungkin kan satu orang ustadz bilang UAS, saya lebih pintar dari Ustadz Al-Nof. Walaupun mungkin kenyataan begitu, tapi kan nggak mungkin. Sama kalau mau menterjemah letter like tadi, Imam Syafi'i ngatakan apa tadi? Saya cinta orang soleh, padahal saya nggak soleh.
Ini perkataan Imam Syafi'i. Uhibbus sholihin walastu minhum. Saya cinta orang soleh padahal saya tidak termasuk golongan mereka. Kenapa? La'alli analu bihim syafa'ah. Semoga saya dapat syafaat mereka, kata Imam Syafi'i. Kemudian wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Saya benci, tidak suka dengan orang yang pekerjaannya maksiat. Walau kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun sebenarnya pekerjaan saya juga masih dalam kemaksiatan. Jadi kebencian, kecintaan itu efek dalam kehidupan besar. Karena orang mau duduk dalam majelisnya orang soleh, tanda pasti ada cinta. Kalau nggak cinta, nggak akan mungkin mau duduk. Nah, jadi efek suhbah. Jadi tadi orang yang jumpa sahabat, namanya orang yang jumpa Nabi jadi sahabat. Walaupun 1 menit. Jangankan 1 menit tadi kata para ulama, 1 detik aja itu jadi sahabat. Jadi sahabat itu dapat rohani meningkat karena jumpa dengan Nabi. Generasi setelahnya sama, orang-orang yang jumpa sahabat langsung bergelar tabi'in. Orang yang jumpa tabi'in jadi tabi'ut tabi'in. Setinggi derajatnya kan untuk tabi'in, nanti di sini akan ada pembahasan nanti. Siapa tabi'in yang paling utama? Namanya Uwais Al-Qarani. Ada ikhtilaf ulama. Tapi nanti banyak pendapat yang nyatakan Uwais Al-Qarani. Kenapa? Karena aslinya dia ada di zaman Nabi, ingin jumpa Nabi berkali-kali, tapi karena berkhidmat pada orang tua gak sempat jumpa. Sampai Nabi perintahkan Umar dengan Abu Bakar kalau jumpa minta doa. Cok, berapa tinggi derajat Uwais. Tapi serendah-rendah sahabat lebih tinggi daripada ribuan paling tinggi tabi'in. Selagi derajat lah. Jadi Uwais begitu tingginya. Tapi ternyata ada sahabat, mungkin dalam hadis itu diterangkan ja'a a'rabiyun ilan nabi, satu orang Arab gunung datang jumpa Nabi. Arab gunung ini sahabat. Orang pedesaan, orang hutan belantara jumpa Nabi. Orang hutan nih sahabat nih, jauh lebih mulia daripada Uwais Al-Qarani. Itu efek suhbah. Nah, ini pembahasan hadis riwayat tadi ya, ilmu hadis riwayat. Dan sebenarnya nggak rumit-rumit kali memahami ilmu riwayat apa yang sekarang diriwayatkan dari Rasulullah, yaitu ilmu riwayat namanya. Diriwayatkan dari sahabat, diriwayatkan dari tabi'in. Nah, nggak bisa selain itu. Diriwayatkan dari wali Allah, nggak ada riwayat itu. Misalkan wali Songo itu bukan riwayat namanya. Jadi riwayat itu mesti Nabi, sahabat, tabi'in. Nah, ya berarti kalau Ibnu Taimiyah meriwayatkan, maknanya dia menukil ucapan 3 generasi. Kalau seumpama nama-nama itu dibawa, ya dia menukil ucapan 3 generasi tadi, Nabi, sahabat atau tabi'in. Saya lanjutkan ya, diartikan lagi, semoga selesai. Maudu'uhu, ini maudu, ini bukan hadis maudu ya. Maudu'uhu, pembahasannya ilmu hadis riwayat. Maudu'uhu, pembahasan hadis riwayat. Yang dibahas itu apa dalam hadis riwayat ini? Maudu'uhu, pembahasan hadis riwayat. Maudu'uhu, pembahasan hadis riwayat. Maudu'uhu, pembahasan hadis riwayat. Dzatu Rasulillahi, kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzatu Rasulillahi, kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzatu Rasulillahi, kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepribadiannya Rasulullah. Zat itu ya pribadi Nabi. Dzatu Rasulillahi, rasuli ya, dzatu Rasulillahi, kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalla, semoga mengirimkan rahmat, Allahu Allah alaihi, ke atas Nabi, wasallama, dan semoga Allah mengirimkan salam. Min haitsul aqwali, dari segi perkataan. Min haitsul aqwali, dari segi perkataan-perkataan. Min haitsul aqwali, dari segi perkataan-perkataan. Wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan.
wal af'ali dan perbuatan-perbuatan, wal af'ali dan perbuatan-perbuatan, wat takriroti dan ketetapan-ketetapan. Jazakallahu khairan. Wat takriroti dan ketetapan-ketetapan. Wat takriroti dan ketetapan-ketetapan. Jadi ini sama ya, pengulangan ke atas saja. Jadi berarti pembahasannya ilmu hadis riwayat itu apa? Ya pribadi Nabi yang dibahas. Tapi tadi kalau dilebarkan, pribadi sahabat, pribadi tabi'in. Jadi orangnya betul yang dibahas. Apa yang dia buat, apa yang diucapkan, apa yang ditakrir, diikrorkan, itu akhirnya nanti dikategorikan menjadi ilmu hadis riwayat. Jadi ilmu hadis itu kalau udah dikatakan ilmu hadis, kembalinya dua, kan sudah diingatkan kemarin. Ilmu hadis judulnya itu dua pembahasan, riwayat, diroyah. Lah sekarang kita masih pembahasan riwayah. Insya Allah kalau umur panjang masuk ke dalam diroyah. Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Ini di rumah diulang-ulang ya. Nanti saya pengen ada masa sebelum belajar saya minta ulang pelajaran sebelumnya. Cara baca seperti perlafat itu. Ini gaya pesantren begini memang. Masya Allah. Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Apa faedahnya mempelajari ilmu hadis riwayat ini? Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Al-inayatu, menolong. Al-inayatu, menolong. Inayah itu pertolongan ya. Al-inayatu, menolong. Al-inayatu, menolong. Bihifdzis sunnati, bihifdzis sunnati, menjaga sunnah. Bihifdzis sunnati, menjaga sunnah. Bihifdzis sunnati, menjaga sunnah. Bihifdzis sunnati, menjaga sunnah. An-nabawiyati, sunnah nabawi. Menjaga sunnah an-nabawiyati, nabawi. Menjaga sunnah-sunnah kenabian. Al-inayatu, pertolongan. Al-inayatu, menolong. Bihifdzis sunnati, menjaga sunnah an-nabawiyati, kenabian. An-nabawiyati, kenabian. Faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat. Al-inayatu, menolong. Bihifdzis sunnati, menjaga sunnah an-nabawiyati, kenabian. Wa ma'rifatuha, dan mengetahui sunnah-sunnah nabawiyah. Wa ma'rifatuha, dan mengetahui sunnah-sunnah nabawiyah. Wa ma'rifatuha, dan mengetahui sunnah-sunnah nabawiyah. Dan mengetahui sunnah-sunnah nabawiyah. Bukan wa ma'rifatuha ya, wa ma'rifatiha, salah saya. Harokatnya bukan tu tapi ti. Wa ma'rifatiha, karena atofnya ke hifdzis sunnah tadi. Wa ma'rifatiha, harokatnya diapakan ya? Perhatikan, diulangi. Wa ma'rifatiha, dan mengetahui sunnah-sunnah nabawiyah. Wa nashriha, dan menyebarkan sunnah 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 nabawiyah. Bainal muslimina, mati asenya. Wa bainal muslimina, di antara
orang-orang Islam, bainal muslimina di antara orang-orang Islam, Di antara bainal muslimina di antara orang-orang Islam, bainal muslimina di antara orang-orang Islam, bainal muslimina di antara orang-orang Islam, bainal muslimina di antara orang-orang Islam. Wa fi dzalika dan di dalam menjaga sunnah nabawiyah, wa fi dzalika dan di dalam dzalika itu artikan demikian tersebut aja. Wa fi dzalika dan di dalam demikian tersebut, wa fi dzalika dan di dalam demikian tersebut, sebenarnya kembalinya ke kalimat yang di belakang itu ya, menjaga sunnah nabawiyah, mengetahui sunnah nabawiyah, menyebarkan sunnah nabawiyah di antara orang Islam, itu isinya dzalika itu begitu. Ya, bahasa Indonesianya demikian tersebut, mau diulangi kepanjangan. Wa fi dzalika, maka di dalam demikian tersebut, wa fi dzalika dan di dalam demikian tersebut, wa fi dzalika dan di dalam demikian tersebut, faidatu baqaiha, faidatu baqaiha, faedah kekalnya sunnah nabawiyah, faedah kekalnya sunnah nabawiyah, faidatu baqaiha, faedah kekalnya sunnah nabawiyah, faidatu baqaiha, faedah kekalnya sunnah nabawiyah, faedah kekalnya sunnah nabawiyah, wa adamung dirosiha, wa adamung dirosiha dan tidak hilangnya sunnah nabawiyah, wa adamung dirosiha dan tidak hilangnya sunnah nabawiyah, wa adamung dirosiha dan tidak hilangnya sunnah nabawiyah. Saya ulangi ya, faidatuhu, faedahnya ilmu hadis riwayat, al-inayatu menolong, bihifdzis sunnati menjaga sunnah an-nabawiyati kenabian, wa ma'rifatiha dan mengetahui sunnah kenabian, wa nasyriha dan menyebarkan sunnah kenabian bainal muslimin di antara orang Islam. Wa fi dzalika dan di dalam hal yang demikian tersebut, faidatu baqaiha, faedah kekalnya sunnah nabawiyah, wa adamung dirosiha dan tidak hilangnya sunnah nabawiyah. Jadi berarti apa faedahnya kita mempelajari ilmu hadis riwayat? Apa faedahnya? Ya, faedahnya itu yang beliau sebutkan tadi. Faedahnya adalah untuk menjaga sunnah nabawi. Dengan mempelajari hadis riwayat tadi, maka nanti sunnah-sunnah nabawi, sunnah-sunnah kenabian itu terjaga. Dan bukan cuma terjaga, nanti akan diketahui ma'rifah. Umat ini kenal dengan sunnah Nabi. Sekarang kenapa orang gak kenal sunnah? Gak belajar ilmu hadis riwayat, gak mau membaca Bukhari, Muslim. Hadis riwayat tuh hadis yang sudah dikumpulkan sekarang tuh lah. Gak mau membaca hadis, gak mau dengar hadis, gak duduk dalam taklim. Bagaimana mau kenal? Lah, tapi kalau mereka dengarkan itu sabda Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, akhirnya nanti terjaga sunnah. Yang pertama terjaga, yang kedua ma'rifah. Umat ini kenal dengan sunnah Nabi. Yang ketiga, nashrus sunnah, sunnah tersebar. Nah, ini yang penting juga. Kalau nggak disebarkan, cara nyebarkan gimana? Dakwah. Kalau diam aja kira-kira tersebar, ya nggak nyebar. Nah, jadi ada orang yang memulai, kemudian ada yang kenal, setelah itu disebarkan. Ini fungsi mempelajari hadis, ilmu hadis riwayat. Kemudian faidatu baqaiha, akhirnya ilmu hadis riwayat ini terus kekal dijaga oleh Allah. Wa adamung dirosiha, dia pun tidak hilang daripada dunia ini. Ya, semoga kita dijadikan Allah termasuk orang yang menjaga ilmu ini kekal sampai hari kiamat. Amin. Karena kan agama Allah tuh kan nggak hajat pada manusia. Maksudnya bukan berarti kita sekarang orang Islam mengatakan kalau saya nggak Islam terus Allah rugi. Enggak lah. Kalau kita nggak mau amalkan agama, ya yang lain Allah pakai kita. Yang bahagia bangga itu kalau kita digunakan ambil bahagian dalam kerja agama, itu baru perkara yang menguntungkan. Jadi untung rugi itu bukan untuk Allah.
untuk kita. Ada hadis apanya? Hadis dalam satu hadis qudsi, Allah tuh sampai pernah satu riwayat dalam hadis qudsi kata Allah, wahai ibnu Adam, aku menciptakan kalian bukan supaya aku mengambil untung, bukan supaya aku ambil laba dari kalian, tidak, tapi aku menciptakan kalian supaya kalian mengambil laba, mengambil untung dari aku. Allah nggak ngambil keuntungan. Satu dunia taat semua, derajat Allah nggak naik. Satu dunia ini maksiat semua, derajat Allah juga nggak turun. Allah tetap Allah, untung rugi balik ke kita. Nah, jadi mengamalkan sunnah, menyebarkan sunnah, mengamalkan agama, menyebarkan agama tuh untung ruginya balik kepada kita masing-masing. Wadi'uhu, di sini wadi'uhu, orang yang meletakkan ilmu hadis riwayat pertama kali siapa? Itu maksudnya. Wadi'uhu, di situ diterjemahkan apa? Pengarang. Peletak batu pertama. Yaitu tadi. Yang meletakkan batu pertama. Sebenarnya sebelum beliau ada, tapi ini istilahnya secara resmi. Peletakan batu itu kan resminya. Wadi'uhu, yang menyusun pertama kali hadis riwayat. Wadi'uhu, orang. Ini kalau dalam ilmu nahwu sharaf namanya isim fa'il. Wadi'. Tadi kan dari maudhu'. Maudhu' itu namanya isim maf'ul. Pembahasan. Yang membahas pertama kali wadi'. Maudhu' yang dibahas. Wadi' orang yang membahas. Yang membahas pertama kali. Wadi'uhu, yang membahas pertama kali ilmu, yang mengumpulkan pertama kali ilmu riwayat. Siapa orangnya? Wadi'uhu, orang yang pertama kali mengumpulkan hadis riwayat. Muhammad bin Syihabin. Muhammad bin Syihabin, yaitu Muhammad ibnu Syihab. Jadi yang mengumpulkan pertama kali ilmu hadis riwayat ini namanya Muhammad ibnu Syihab. Ini harus dihafalkan bagi kita-kita yang belajar ilmu hadis. Jadi siapa yang mengumpulkan pertama kali? Muhammad ibnu Syihab, terkenal dengan nama Az-Zuhri. Nah, biasanya tuh dari dulu tuh yang terkenal gelar apa? Istilah Zuhri ini. Nama tuh dalam bahasa Arab sering hilang. Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad. Tapi banyak orang nggak kenal namanya Muhammad kan. Yang terkenal Al-Bukhari. Nah, banyak seperti itu. Az-Zuhri, yang terkenal itu malah lakob, gelar atau kunyah. Kalau nggak lakob, kunyah. Muhammad ibnu Syihab, terkenalnya namanya Zuhri. Az-Zuhri, Muhammad ibnu Syihabin Az-Zuhriyu, ya, Az-Zuhriyu harokatnya. Itu ngikut harokat Zuhriyu itu dengan Muhammadu. Kalau Syihabu. Muhammad ibnu Syihabin. Itu namanya mudhaf ilaih. Itu bahagian nahwu sharaf siapa di sini ngisi nahwu sharaf? Nah, nanti tanya ke ustadz itu ya, itu perlu pelajaran sendiri. Di Muhammad bin Syihabin, harokat Syihabin. Az-Zuhri ngikutnya kepada Muhammad. Sama, di sini Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Oh, enggak, beda. Panjang situ ya? Panjang ya. Ya. Ikut ini aja lah ya. Enak lah kitab saya ringkas lagi. Panjang lama selesai ya. Apa situ coba baca? Apa aja? Muhammad Pinjam. Muslim bin Abi. Panjang. Ya, panjang. Nama bapak, nama kakek ya. Muhammad. Oh, langsung kakeknya ke jauh-jauh ke sana dipasang di sini. Banyak kali yang dilangkahi. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihabin Az-Zuhri. Mana nih? Sampai tahunnya pun ada. Saya nggak ada tahunnya di sini. Iya tahun. Ya, di sini saya nggak ada. Muhammad 126 Hijriah. Yalah, ikut ini aja lah dulu ya, biar cepat selesai. Muhammad ibnu Syihabin, yaitu Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhriyu, fi khilafati, nih melompatnya jauh kan, fi khilafati sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di zaman khilafah Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz.
fi khilafati sayyidina Umar bin Abdul Aziz di zaman khilafah Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Di zaman khilafah Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Ini dalam riwayat Abu Daud, Umar bin Abdul Aziz ini beliau termasuk dikategorikan Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu 4 tambah beliau 5. Jadi 5. Di zaman khilafah Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Ai annahu, sama itu atau ada lagi yang dilompati? Sama ya. Ai annahu, yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yakni bukan Umar, salah saya. Ai annahu yakni Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri,